Di antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW berkata di zaman ini, aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri. Saya sederhana saja, tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Bicara soal Rasulullah, maka ini bab agama, saudara. Harus sesuai dengan dalil atau syat munib, somat. Semuanya harus disesuaikan dengan keterangan, saudara. Apakah mungkin Rasulullah berkata, erotik, saudara? Mungkin enggak seorang Rasulullah berkata kotor seperti itu, saudara. Goblok, penyok, saudara, palak lu bau menyan. Kita kudu girang, kita kudu girang. Meskipun kita sudah dibikin bingung, saudara, kita dibikin bingung, kita dibuat lupa. Kenapa kita dibuat bingung ini? Kenapa kita dibuat bingung, saudara? Kita dibuat bingung, kita dibikin bingung. Kenapa? Ya, jadi ada beberapa perkataan-perkataan, narasi-narasi dari para habaib, juga Ustadz Kondang, ya, Ustadz Kondang yang saya tahu itu yang mengatakan, Ustadz Kondang bilang yang paling mirip dengan Nabi, dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Bang Somad itu Habib Ali Al-Jufri, saudara, ya. Lalu kemudian dari seorang Habib Muhammad Hanif, ya, dari Mang Munif, kita juga mendengar keterangan bahwa mertua beliaulah yang paling mirip, ya, yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khulqan wa khulqah, jasad dan akhlaknya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menurut Somad Ali Al-Jufri, menurut si Munif itu Rizik Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Nah, kita kupas satu-satu, ya, saudara. Dan pertama, Ali Al-Jufri menurut Somad, yang sepengetahuan saya pernah membaca atau menonton juga, ya, itu juga menurut Umar bin Hafid juga seperti itu, ya. Yang paling mirip itu katanya Ali Al-Jufri, saudara, ya. Ali Al-Jufri, siapakah Ali Al-Jufri itu, saudara? Ali Al-Jufri itu adalah anak dari Abdurrahman Al-Jufri, saudara. Abdurrahman Al-Jufri itu siapa? Abdurrahman Al-Jufri adalah mantan wakil presiden Yaman Selatan yang berhaluan komunis, saudara. Jadi anak wakil presiden beliau ini, saudara, bukan sembarangan, saudara, ya. Yang kemudian ketika terjadi perpecahan di Yaman, ya, Yaman Selatan dengan Yaman Utara, dan ada unifikasi atau penyatuan menjadi Yaman, di mana suku Houthi, ya, yang punya kekuatan lebih besar, maka ayah beliau itu hijrah mencari suaka, saudara, di Arab Saudi. Begitu ceritanya. Jadi beliau ini anak seorang politikus, ya, seorang politikus dari partai Kiminis, saudara, ya, partai Kiminis Yaman Selatan, saudara. Luar biasa, ya. Jadi yang suka teriak-teriak, ya, jangan sembarangan, saudara, ya, jangan sembarangan suka teriak-teriak Kiminis, ya. Itu yang kata si Somad paling mirip dengan Nabi, itu bapaknya, saudara, ya, pembesar partai Kiminis, ya. Ya, walaupun kalau kita berbeda pemahaman tentang komunis ini, saudara, ya, orang-orang bodoh menganggap komunis itu sama dengan ateis, padahal, ya, memang di banyak sekali partai-partai komunis sebetulnya yang Islam masih tetap beragama Islam, ya, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, ya, tetap mereka beragama sebetulnya, ya, tidak semuanya ateis, saudara, ya. Cuman kan kayak gerombolan PA 212, gerombolan si Rizik, si Somad dan lain-lain kan, ya, kalau ngomong Kiminis itu seolah-olah disamakan dengan tidak bertuhan. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Saudara, emang ada yang tahu jasad baginda Nabi? Ya, ada, berdasarkan keterangan-keterangan di dalam hadis, saudara, ya, Terosi ada, tetapi sudah jelas sekali jauh berbeda, ya. Keterangan-keterangan di dalam hadis menurut penuturan para sahabat, ya, saudara, ya, banyak sekali, ya, tentang ciri-ciri Rasulullah secara jasad. Ya, pokoknya kalau kita bayangin mah, manusia yang paling indah, manusia yang paling sempurna, ya, secara fisik maupun secara akhlak, ya, Rasulullah. Dari segi perawakan, dari segi rambut, mata, ya, wajah, saudara, sempurna, saudara.
Ya, kalau kita diajarkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu nabi manusia paling tampan, saudara. Nah, Rasulullah itu lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, nggak kebayang lah pokoknya mah. Ya, pokoknya mah nggak kebayang. Ya, nggak kebayang kalau mirip si Rizik. Maaf ya, maaf teman-teman, nggak kebayang kalau Rasulullah mirip Gurunda, saudara. Nggak kebayang, saya maaf ya, saya jadi pengen ketawa. Aduh, Rasulullah yang begitu indahnya, saudara, begitu apa, secara fisik, secara akhlak tidak ada bandingannya, saudara. Kok bisa-bisanya Munib ya? Gua tahu itu mertua lu ya, itu mertua ya, mertue. Tapi nggak gitu juga Munib, saudara. Nggak gitu juga Munib, nggak gitu juga. Caper sama mertue ya, sehingga melupakan. Ya, jelas-jelas memang belum ada yang melihat, tetapi keterangan-keterangan di dalam hadis-hadis yang sahih ada perutnya ya, kalau bahasa sekarang mah ya six pack, saudara. Ya, seperti batu tersusun perutnya itu. Nah, kira-kira Rizik six pack nggak? Saya balik nanya sama teman-teman, kira-kira Rizik atau Ali Jupri six pack nggak, saudara? Terus Rasulullah itu tidak pendek, tetapi juga tidak terlalu tinggi, saudara. Jadi semua yang ideal itu ada di Rasulullah, saudara. Ya, pokoknya semuanya yang ideal itu ada di Rasulullah. Rasulullah lah penciptaan makhluk ya yang terbaik, bahkan keringatnya wangi. Betul, keringatnya wangi. Itu tapi Rasulullah ya, khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak keturunannya, apalagi yang ngaku-ngaku keturunannya, tidak, saudara ya. Yang bau ketek aja ya. Nggak ada, tidak ada. Semuanya yang keluar dari tubuh Rasulullah itu ya mengandung keberkahan. Benar, itu Rasulullah. Sekali lagi itu khusus hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada yang lain, saudara. Tidak ada. Apalagi orang-orang yang mengaku-ngaku cucunya, saudara. Kok berani-beraninya mengatakan jasad dan akhlaknya paling mirip dengan Nabi, khulqan wa khulqah, saudara. Al-Walid Al-Mukarram Habibana Muhammad Rizik bin Hussein bin Sihab, begitu kata sang menantu, saudara. Berbeda lagi dengan menurut sang Ustadz Kondang, saudara. Menurut beliau, maka Ali Jufri lah ya yang paling mirip, saudara. Ya, kalau ngebayang Rasulullah mana bisa kita berkata-kata, saudara. Ya, saya nggak kebayang. Coba teman-teman bayangkan kalau kita bertemu Rasulullah, bagaimana perasaan kita ya? Nggak begini, nggak mungkin melotot kayak lihat Susana, saudara. Ya, kayak didatengin genderuwo, tiba-tiba melotot kayak ketakutan, saudara. Ya, kita mah pasti pengen meluk, pengen nggak kebayang lah, saudara. Boro-boro bisa melotot. Ya, handsome-nya ganteng, udah nggak ada bandingan, saudara. Ya, masa sekarang yang mirip sama Rasulullah perutnya buncit, saudara. Ini kalau kita perbandingkan dengan keterangan-keterangan tentang Rasulullah. Perut Rasulullah itu rata seperti batu yang disusun bertumpuk, saudara. Begitu kata keterangan. Artinya apa? Pemahaman kita zaman sekarang ya six pack, saudara, bukan bullet pack. Itu dari jasad. Kan diakunya jasad dan akhlak. Sebuah klaim yang sangat besar, yang sangat tinggi ini, saudara. Bukan main-main ini klaim dari si Munib ini, saudara. Kenapa? Ya berkaitan dengan ajaran agama ini mah. Kalau gua dibilang mirip siapa, Tom Cruise misalnya ya, itu nggak ada hubungannya sama agama. Itu nggak ada hubungannya dengan agama. Tapi kalau bicara soal Rasulullah, maka ini bab agama, saudara. Harus sesuai dengan dalil atau syate Munib Somad. Semuanya harus disesuaikan dengan keterangan, saudara. Bahkan ketika seseorang bermimpi bertemu Rasulullah, maka yang pertama kali ditanyakan, dicek oleh para ulama, keterangan dari orang itu yang mengaku bermimpi, saudara. Bagaimana ciri-ciri orang yang kamu lihat di dalam mimpi itu? Kan begitu ya, itu soal mimpi. Nah, ini apa lagi dibilang mirip, saudara. Ya, kira-kira kalau secara tinggi itu kira-kira sama nggak dengan tingginya Rizik? Kira-kira, saudara, kira-kira sama nggak kalau kita bandingkan dengan keterangan tingginya Rizik itu menyerupai tingginya Rasulullah nggak? Apakah mungkin Rasulullah ya, kita bicara akhlak, berkata, saudara, mungkinkah Rasulullah
Ya, karena si Munib bilang akhlak dan jasad. Ya, saudara, mungkin enggak seorang Rasulullah berkata kotor seperti itu, saudara? Goblok, penyok, saudara, pala lu bau menyan. Ini bicara agama ketika berbicara tentang Rasulullah, bukan bicara artis, bukan bicara selebritis, bukan bicara tokoh politik, ya, bukan bicara pejabat. Ini bicara tentang sosok seorang Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya aku? Kok bisa-bisanya dia aku, saudara? Sementara secara kasat mata pun kita tidak melihat ada kemiripan-kemiripan, berdasarkan keterangan-keterangan yang ada pun ya, tidak ada. Nggak mungkin Rasulullah seperti itu, saudara, ya. Rasulullah itu terjaga dari segala hal yang memalukan, segala hal yang membuat orang jijik atau tidak senang melihatnya. Tidak, mau lawan, mau kawan, saudara, semuanya terpesona kalau berjumpa dengan Rasulullah. Itu semuanya ada dalam keterangan di ajaran agama kita, saudara. Ini su'ul adab, saudara. Ingin meninggikan glorifikasi terhadap sang mertua secara berlebihan, saudara, sehingga dikatakan mirip secara jasad dan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak terima Rasulullah kok kayak begitu, nggak mungkin, saudara. Sangat keji, saudara. Udah ngajar, dia